pagi. Pagi, mantap. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah sekaligus bersilaturahim dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wawafiqni amalan sholihan mutaqabbalan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dari sekarang yang dibanggakan, terima kasih kita sudah bersama-sama berdoa. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirnya kita cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir Pak. Untuk hari ini kalian hadir semua ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran full satu kelas. Selanjutnya di sekalian yang dibanggakan, silakan coba berdiri terlebih dahulu. Ya, kita cek untuk kerapihan, kemudian apakah ada sampah di sebelah kanan, sebelah kiri, ya, sebagai penerapan dari kebersihan diri yang tercantum di dalam hadis. Ya, hadisnya masih ingat? Masih. Apa bunyinya? Ada minalina. Dicek apakah ada sampah. Kalau ada silakan dibuang. Ada Pak. Oh iya, silakan dibuang di luar di tempat sampah. Ya. Ya, adik-adik sekalian yang dibanggakan, silakan dibuka bukunya, dikeluarkan dari tas. Ya, kita akan mulai pembelajaran. Baik, adik sekalian yang dibanggakan, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita bersama-sama bertadarus terlebih dahulu. Silakan kalian baca Quran surah Al-Kahfi ayat 10 sampai dengan ayat 14. Terima kasih, kita sudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk
pembiasaan sebagai warga Indonesia yang baik, maka kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Kita sepakati nyanyi lagu wajib nasionalnya apa? Garuda Pancasila, Pak. Ya, kita sepakati Garuda Pancasila ya. Ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekalian kita sudah selesai menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, selanjutnya ya pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai peradaban perkembangan Islam periode modern. Namun sebelumnya Bapak akan cek pembelajaran pada pertemuan yang lalu. Apakah masih ingat? Masih, Pak. Iya, alhamdulillah masih ingat ya. Apa sih pembelajaran minggu yang lalu mengenai apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya menyewa, Pak. Iya, betul ya. Barangkali yang lainnya silakan. Saya, Pak. Syirka, Pak. Iya, bagus ya, masih ingat ya, Ros. Yang mengenai sirka. Ya, masih ada dua lagi. Saya, Pak. Ya. Perbankan syariah dan asuransi syariah. Iya, betul. Kasih hapus untuk kita semua. Baik, alhamdulillah sudah ingat ya, pembahasan pada pertemuan yang lalu. Bapak coba mengulas kembali. Ya, apa sih yang namanya asuransi syariah itu? Ada yang tahu? Saya, Pak. Iya, silakan, Ros. Asuransi syariah adalah usaha untuk melindungi dan tolong-menolong untuk sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko melalui akad yang sesuai dengan syariah. Terima kasih, jawaban yang bagus ya, berarti masih ingat pada pembahasan yang lalu. Kasih hapus untuk Ros. Selanjutnya, dalil mengenai asuransi syariah, ada yang tahu nggak? Pak. Ya, silakan. Dalil nakli asuransi syariah terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Bagus ya, jawaban yang tepat. Ya, Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau bertolong-menolong dalam kebaikan dan takwa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tolong-menolong itu penting. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, ya, berkaitan dengan perkembangan Islam pada masa modern. Ya, perkembangan Islam yang dikembangkan. Ya, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, apa yang pertama? Peserta didik dalam analisis fakta-fakta yang mengembangkan Islam pada masa modern dengan benar. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai itu ya.
Kemudian yang kedua, Peserta didik dapat menganalisis hikmah dan manfaat dari faktor-faktor yang memenuhi perkembangan Islam pada zaman dan negara. di mana perkembangan Islam itu terdiri dari 3 fase. Ada yang tahu 3 fase itu apa saja? Iya, silakan tahu. Apa saja? Yang pertama klasik, pertengahan, dan modern. Ya, jadi mari sekalian, ya periode klasik ini mengalami kemajuan ya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pesatnya. Kemudian yang kedua adalah periode pertengahan. Jadi periode pertengahan ini ada yang mengalami kemajuan dan kemudian ada yang mengalami kemunduran. Ya, dalam hal ini pada masa dinasti Bani Umayyah dan kemudian ada dinasti Bani Abbasiyah. Nah, selanjutnya periode modern. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah periode modern. Ya, ini kronisasi perkembangan Islam pada masa modern. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pak, mau nanya. Iya, silakan. Periode modern itu dari tahun berapa sampai berapa, Pak? Iya, tadi teman kalian bertanya periode modern itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Apakah ada yang mau coba jawab? Saya Pak, Silakan. perkembangan Islam pada masa modern dimulai pada tahun 1800 sampai dengan sekarang. Betul? Betul. Iya, terima kasih. Ya, jawaban yang tepat. Kasih aku untuk kita semua. Sekalian yang dibanggakan, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ya, mengenai gerakan modernisasi Islam, ya, di mana ada gerakan-gerakan untuk pembaharuan dalam Islam. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya pembaharuan Islam ini. Ya, silakan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pembaharuan Islam tersebut? Ada yang mau coba jawab? Saya, Pak. Iya, bisa, silakan. Berikut adalah 3 faktor gerakan modernisasi atau pembaruan Islam. Yang pertama, pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Yang ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa. Ica ya, bagus sekali sudah menjawab dengan tepat. Jadi ada berapa faktor tadi? 3 faktor. Yang pertama adalah pemurnian ajaran Islam, ya, dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Kemudian yang kedua adalah menimba gagasan-gagasan pembaruan dalam ilmu pengetahuan dari Barat. Jadi ilmu-ilmu yang dari Eropa, yang dari Barat diambil, ya. Ini langkah bagus atau gagasan-gagasan yang cemerlang untuk bisa menjadikan bangkit, ya, Islam itu bisa bangkit menjadi maju. Ya, hal ini dengan pengiriman para pelajar Muslim ke Turki, Mesir, kemudian India ke negara-negara Eropa, di mana pada sebelumnya Eropa itu menjadinya kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, kemudian Turki itu di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya negara Prancis. Nah, ini jadi betul sekali, ya, dulu negara-negara tersebut yang dijajah, termasuk Indonesia pun pernah dijajah, ya, baik itu oleh
Belanda, ya, kemudian sampai Jepang, sampai menjajah Indonesia. Nah dari situ kita pelajari, kita kaji, kita bangkit, akhirnya ya pada akhirnya merdeka pada tahun 1945. tepatnya 17 Agustus tahun 1945. Sebentar lagi akan kita peringati bersama. Ya. Sekalian yang dibanggakan, akan Bapak tayangkan video pembelajaran. Silakan nanti kalian simak, amati, ya. Dan kemudian silakan berikan tanggapan atau pertanyaan bila mana ada permasalahan. Ya, silakan. Ya, silakan disaksikan. Zaman klasik. Yang keenam, ulama hanya sibuk pada ilmu agama sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. Ilmu datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya, bangsa Eropa hanya terakhir yang diusulkan dalam Islam pada itu agar kemenangan dengan menguasai Eropa. Yang kedua, Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Dan yang ketiga, Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa memajukan umat Islam sehingga dunia Islam dapat mengejar ayat-ayat dalam kitab suci. Akan tetapi, pemikiran-pemikiran tersebut hanya sebatas gagasan relatif yang masih menerima perubahan dan pengurangan sistem moral absolut muncul di dalamnya. Yang tiap aliran mengaku dirinya yang paling benar serta yang jelas. Yang kedua, Sayyid Ahmad Khan. Ia lahir di Delhi pada tahun. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari yang tayangan tadi? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. setelah saya menyimak video berisi penjelasan tentang perkembangan Islam modern, di situ terdapat tokoh-tokoh Islam modern. Baik, selanjutnya, ya apakah ada yang tahu tokoh-tokoh yang berperan sebagai pembaruan dalam Islam pada periode modern itu siapa saja sih? Saya Pak, Ya, silakan. tokoh-tokoh pembaruan dalam periode Islam modern yang pertama ada Muhammad Al-Kasyaf, yang kedua ada Rifa'ah, Baidawi, Ro'at, At-Tahwi, dan yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani. Sudah Pak? Iya, terima kasih. Bagus ya apa yang disampaikan oleh Nurma. Ya, kasih halus untuk Nurma. Ya baik, demikian tadi tanggapan dari tayangan video yang sudah kalian sampaikan mengenai tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Selanjutnya kita akan laksanakan diskusi kelompok ya. Ya silakan bergabung dengan kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan yang lalu. Jadi mana kalian membentuk sebanyak 3 kelompok. Ya, silakan masing-masing bergabung dengan kelompoknya. Ya, setelah terbentuk kelompok atau bergabung dengan kelompoknya masing-masing, silakan kalian kerjakan RKPD yang akan membagikan ini. Ini ada 3 pembahasan. Silakan ini kelompok 1 nanti. Silakan nanti. Kelompoknya.
Kelompok 2, silakan. Dikasih waktu sebanyak 10 menit mulai dari sekarang. Dikerjakan. Baik, cukup. Waktunya sudah habis, sudah sampai 10 menit. Ya, tiba saatnya kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan pada masing-masing kelompok. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiha dari kelompok 1 yang akan membacakan hasil diskusi kami. Tokoh pemikiran tokoh pembaharu Islam Muhammad Al-Bashir mengirimkan pelajar Mesir ke Perancis, Italia, Inggris, dan Austria sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai 1849. Dari hasil diskusi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Iya, silakan. Dalam bidang ekonomi, Al-Bashir melakukan beberapa langkah sih. Ada 5 langkah, yaitu 1. Memperbaiki irigasi lama, yang kedua membuat irigasi baru, yang ketiga menanam kapas, yang keempat mendatangkan ahli dari Eropa, dan yang kelima membuka sekolah pertanian. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama ada penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal, yaitu karena akhlak buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan, kelemahan umat Islam dalam segala faktor, dan kurangnya usaha dalam mencerdaskan umat. Kedua, menggulirkan pan-islamisme, yaitu pemahaman yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Saya dari kelompok 1 izin bertanya, kapan Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan? Izin menjawab, jadi Jamaluddin Al-Afghani ia lahir pada tahun 1839 Masehi di Afghanistan. Selanjutnya, kelompok yang ketiga. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Dalam bidang pendidikan, yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah, sehingga menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern. Yang keempat, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Demikian dari presentasi kelompok 3. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, baik, demikian tadi diskusi kelompok ya sudah dilaksanakan. Baik, selanjutnya dari pembelajaran tadi, apakah ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya, Desi, silakan. Pembaruan Islam pada masa modern yaitu yang pertama, perkembangan Islam pada masa modern dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Yang kedua, adapun tokoh-tokoh pembaruan dunia Islam masa modern, yakni 1. Muhammad Al-Bashir. Yang terakhir, dimulai pada tahun 1849 sampai 1905 Masehi.
Yang pertama, perkembangan Islam pada masa modern dimulai dari tahun 1800 dan berlangsung sampai sekarang yang ditandai dengan gerakan pembaruan dalam berbagai bidang. Ya, terima kasih untuk Richard yang sudah menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kita akan laksanakan evaluasi. Silakan evaluasi ini kalian selesaikan, kalian kerjakan, dan kemudian LKPD-nya silakan kalian kumpulkan. Ya, silakan waktunya sudah selesai. Untuk sebelumnya, silakan kelompok 3 dimulai. Iya, terima kasih. Baik, demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa diserap dengan baik. Dan Bapak ingatkan ya, untuk minggu depan kan sudah ulangan ya, sudah ulangan PAT, penilaian akhir tahun. Jadi mulai saat ini yang manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar lebih giat lagi ya. Jadi baik di sekolah ataupun di rumah atau di mana saja, ya luangkan waktu kalian untuk belajar, jangan sampai kebanyakan main ya. Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita sama-sama akhiri atau tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa tambah semangat lagi belajarnya ya. Amin. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Kita. Demikian Al-Quran dan lebihnya, mohon maaf ya, dan silakan tasnya atau bukunya dimasukkan ke dalam tas ya. Kita sama-sama akhiri dengan ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam